Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Gita Anggrani dengan NIM 2372202006. Tujuan dibuatnya video ini adalah untuk menyelesaikan tugas dari Bapak Merianto Esos MSOS. Selamat datang di video ini. Hari ini saya akan membahas sebuah masalah yang sangat penting, yaitu kemiskinan di Kota Pagar Alam. Tujuan utama kita adalah untuk menganalisis data kemiskinan yang terbaru dan memberikan rekomendasi untuk mengatasi permasalahan ini. Data yang akan kita gunakan berasal dari Badan Pusat Statistik atau BPS Kota Pagar Alam. Kita akan membahas berbagai indikator seperti jumlah penduduk miskin, tingkat kedalaman kemiskinan, dan faktor-faktor yang menyebabkan kemiskinan. Dengan memahami data ini, kita berharap dapat menemukan solusi yang efektif untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat di Kota Pagar Alam. Baiklah, di sini saya akan menampilkan infografis data mengenai persentase penduduk miskin di Kota Pagar Alam. Infografis ini menyajikan data mengenai persentase penduduk miskin di Kota Pagar Alam dari tahun 2017 hingga 2023. Data ini memberikan gambar yang jelas tentang perkembangan tingkat kemiskinan di kota tersebut selama periode tersebut. Meskipun sempat mengalami penurunan pada beberapa tahun sebelumnya, data terbaru menunjukkan adanya peningkatan persentase penduduk miskin di tahun 2023. Angka ini mencapai 8,88%, yang setara dengan sekitar 12.730 jiwa. Garis kemiskinan di Kota Pagar Alam pada tahun 2023 ditetapkan sebesar 408.917 per kapita atau per bulan. Artinya, individu yang memiliki pengeluaran rata-rata di bawah angka tersebut dikategorikan sebagai penduduk miskin. Ini adalah batas minimum untuk memenuhi kebutuhan dasar seperti pangan, sandang, dan papan. Dalam konteks ini, kita harus mempertimbangkan inflasi dan kenaikan harga kebutuhan pokok yang mungkin mempengaruhi standar hidup masyarakat. Indeks kedalaman kemiskinan atau P1 11%. Indeks kedalaman kemiskinan P1 sebesar 11% menunjukkan rata-rata jarak penduduk miskin di garis kemiskinan. Semakin tinggi indeks ini, semakin jauh jarak pendapatan orang miskin dari garis kemiskinan. Dengan nilai 11% dapat disimpulkan bahwa rata-rata penduduk miskin memiliki pendapatan yang cukup jauh dari garis kemiskinan, sehingga memerlukan intervensi lebih lanjut untuk mendekatkan mereka ke garis tersebut. Indeks keparahan kemiskinan atau P2 sebesar 0,24 mencerminkan distribusi pendapatan di antara penduduk miskin. Nilai yang lebih tinggi mengindikasikan ketimpangan yang lebih besar di antara mereka yang berada di bawah garis kemiskinan. Dengan nilai 0,24, kita dapat menyimpulkan bahwa meskipun ketimpangan tidak terlalu tinggi, masih ada perbedaan signifikan antara mereka yang berada di level paling rendah dibandingkan dengan mereka yang mendekati garis kemiskinan. Kedua indeks ini menunjukkan tingkat kemiskinan yang lebih dalam dan parah di kalangan penduduk miskin. Kenaikan indeks ini mengindikasikan bahwa tidak hanya jumlah penduduk miskin yang bertambah, tetapi juga kemiskinan yang dialami semakin buruk. Berdasarkan data ini, hipotesis yang dapat dirumuskan adalah terdapat ketimpangan pendapatan di antara penduduk miskin yang ditunjukkan oleh indeks keparahan kemiskinan atau P2, dan penduduk miskin secara rata-rata memiliki jarak yang cukup jauh dari garis kemiskinan atau P1. Garis kemiskinan berjumlah 408.917 per kapita atau per bulan mungkin tidak mencukupi untuk mengangkat mayoritas penduduk keluar dari kemiskinan, terutama mengingat jarak yang masih signifikan dari garis kemiskinan. Faktor-faktor yang mempengaruhi beberapa faktor yang mungkin berkontribusi terhadap peningkatan kemiskinan di Kota Pagar Alam antara lain kondisi ekonomi global dan nasional, fluktuasi harga komoditas, inflasi, dan perlambatan ekonomi secara umum dapat berdampak langsung pada daya beli masyarakat, terutama kelompok miskin. Yang kedua, pandemi COVID-19. Pandemi telah menyebabkan gangguan yang signifikan terhadap berbagai sektor ekonomi, mengakibatkan kehilangan pekerjaan dan penurunan pendapatan bagi banyak masyarakat. Selanjutnya, perubahan iklim. Bencana alam seperti banjir dan kekeringan dapat merusak infrastruktur dan lahan pertanian sehingga berdampak pada mata pencaharian masyarakat, terutama di daerah pedesaan. Untuk mengatasi permasalahan sosial ini, beberapa langkah strategis dapat diambil. Yang pertama, peningkatan program bantuan sosial yang tepat sasaran. Program bantuan tunai langsung dan bantuan pangan harus disalurkan dengan lebih efisien dan tepat sasaran kepada kelompok paling miskin. Program ini harus difokuskan pada mereka yang jaraknya paling jauh dari garis kemiskinan. Yang kedua,
pelatihan keterampilan dan peningkatan kualitas pendidikan, investasi dalam pendidikan, dan pelatihan keterampilan yang relevan dengan pasar tenaga kerja akan membantu penduduk miskin meningkatkan pendapatan mereka. Dengan memiliki keterampilan yang lebih baik, mereka dapat memasuki lapangan kerja yang lebih stabil dan lebih baik bayarannya. Dan yang ketiga, pengembangan ekonomi lokal. Pemerintah perlu mendorong perkembangan ekonomi lokal, terutama di daerah-daerah yang memiliki tingkat kemiskinan tinggi. Kebijakan ini bisa berupa penguatan UKM atau usaha kecil dan menengah, pemberian kredit mikro dengan suku bunga rendah, atau pembangunan infrastruktur untuk mendorong aktivitas ekonomi setempat. Berdasarkan analisis data kemiskinan di Kota Pagar Alam, dapat disimpulkan bahwa masalah kemiskinan merupakan tantangan kompleks yang memerlukan penanganan yang komprehensif dan berkelanjutan. Peningkatan kemiskinan ini dipengaruhi oleh berbagai faktor, baik internal maupun eksternal. Untuk mengatasi masalah ini diperlukan upaya bersama dari berbagai pihak dengan fokus pada pemberdayaan masyarakat, peningkatan kualitas hidup, dan penguatan program-program sosial. Baiklah, ini saja pembahasan dari saya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.